Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru di penjuru negeri yang selalu menginspirasi. Bapak Ibu guru yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3. Tujuan pembelajaran khusus. CKP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Aspek yang pertama yaitu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh. Dalam modul 2.3 ini, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, kompetensi inti dalam coaching harus dimiliki oleh setiap coach, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur TIRTA, yaitu T untuk tujuan, I untuk identifikasi, R untuk rencana aksi, dan T untuk tanggung jawab. Dalam melaksanakan supervisi akademik, terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Saya sempat merasa cemas ketika mulai membuka modul 2.3 dan menganalisis isi modul tersebut yang ternyata isinya sangat kompleks dan banyak kegiatan yang harus dilakukan, membuat saya khawatir apakah saya bisa menyelesaikan semuanya. Selanjutnya, saya juga merasa gugup ketika dalam kegiatan ruang kolaborasi harus direkam secara live dan mempraktikkan secara langsung kegiatan coaching bersama teman satu kelompok. Setelah melakukan praktik coaching bersama teman satu kelompok dan ternyata saya dapat melaksanakannya dengan lancar, akhirnya saya merasa optimis bahwa saya mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar? Saya mampu menyelesaikan seluruh materi dalam eksplorasi konsep, walaupun masih harus mendalami lagi agar lebih paham tentang materi coaching untuk supervisi akademik. Selain itu, saya mampu berkolaborasi dengan teman sesama CKP dalam mempraktikkan coaching dengan menggunakan alur TIRTA dalam ruang kolaborasi. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar? Hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot agar saya dapat menggali informasi dari coach sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri saya. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan saat mendengarkan refleksi dari teman itu kurang tepat. Selain itu, setelah mempelajari modul ini, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan kemampuan saya dalam mempraktikkan coaching menggunakan alur TIRTA, baik sebagai coach maupun coachee. Saat mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dan emosi dari tindakan menjudge, asosiasi, dan asumsi-asumsi pribadi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan,
proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Aspek analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Kemampuan dalam memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Kapan coaching dapat dilaksanakan? Coaching dapat dilaksanakan ketika kegiatan supervisi akademik, sehingga kegiatan supervisi akademik tidak hanya bertujuan untuk menilai kinerja guru saja, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Selain itu, coaching juga bisa dilaksanakan ketika guru menghadapi suatu permasalahan, sehingga dapat menggali potensi guru dan menemukan jalan keluar untuk permasalahan yang dihadapi demi peningkatan kualitas pendidikan selanjutnya. Kemampuan dalam mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal tersebut sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, tetapi juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid sehingga guru dapat menyajikan kegiatan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemampuan dalam menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP. Tantangan yang harus saya hadapi yaitu mengubah pola pikir teman sejawat tentang pentingnya supervisi akademik, bahwa kegiatan supervisi akademik bukan sebatas untuk penilaian saja, tetapi juga untuk menggali potensi dan kompetensi guru. Kemampuan dalam memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat saya lakukan adalah melakukan praktik baik kepada seluruh komunitas sekolah dengan mendiseminasikan coaching dalam supervisi akademik agar muncul persamaan persepsi tentang makna supervisi akademik. Aspek membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu yang pernah saya alami. Saya sering disupervisi baik oleh kepala sekolah maupun pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut saya maknai sebagai kegiatan menilai kinerja saya, baik secara administrasi maupun praktik saja, sehingga tidak ada perbaikan dalam praktik pembelajaran selanjutnya, dan hanya membuat saya berpikir bahwa pada saat supervisi akademik dilaksanakan, saya harus melakukan dan menyajikan yang terbaik. Penerapan di masa mendatang. Kedepannya, kegiatan supervisi ini harus dijadikan sebagai sarana dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, sehingga guru dapat menggali potensi dirinya secara terbuka dan menyeluruh demi terciptanya pembelajaran yang lebih berkualitas. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Keterkaitan modul 2.1 dan 2.3. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Sejalan dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi kunci agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Coach harus mampu
memfasilitasi Kuci dengan menggali melalui pertanyaan terbuka dan berbobot menggunakan alur Tirta. Keterkaitan modul 2.2 dan modul 2.3. Dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan agar tercipta suasana kondusif. Dalam melakukan praktik coaching, coach juga harus mampu melakukan hal tersebut agar dapat fokus sehingga tercipta kehadiran penuh saat terjadi coaching. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Berdasarkan informasi yang saya temukan di website kumparan milik Budi Edia, yaitu Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.